Sebelum menonton video ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk mendukung video pembelajaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di pembelajaran sejarah. Teman-teman, apakah kalian pernah memikirkan bagaimana peristiwa sejarah itu dapat terjadi? Atau kenapa ya dulu kok banyak perang? Dan bagaimana peristiwa perang itu dapat berakhir? Nah, dari berbagai peristiwa sejarah kita bisa melihatnya dari beberapa sudut pandang atau cara berpikir sejarah. Di antaranya adalah diakronik, sinkronik, kausalitas, kronologis, interpretasi, dan periodisasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah diakronis. Diakronis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia memiliki makna melintasi atau melewati, sedangkan kronos memiliki makna perjalanan waktu. Dengan kata lain, diakronis adalah memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Diingat ya. Ciri-ciri diakronis ada beberapa, di antaranya adalah menitik beratkan pada pengkajian peristiwa sejarahnya, peristiwa historis, terdapat perbedaan dan memiliki cakupan materi yang lebih luas. Contohnya adalah sistem pemerintahan di Indonesia, mulai awal kemerdekaan hingga Orde Baru. Nah, diakronis di sini membahas tentang adanya perbedaan sistem pemerintahan dari pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya, namun hanya terbatas pada sistem pemerintahannya saja, tidak membahas yang lainnya. Dari sini, apakah kalian sudah paham mengenai diakronis? Kalau masih bingung atau kalau masih meraba-raba tentang diakronis, coba kita bahas cara berpikir sejarah yang kedua, yaitu sinkronis. Yang kedua adalah sinkronis. Sinkronis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin dan kronos. Sin memiliki makna dengan, sedangkan kronos memiliki makna perjalanan waktu. Dengan kata lain, sinkronis adalah mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu. Nah, ciri-ciri dari sinkronis diantaranya mengkaji masa tertentu, tidak terdapat perbandingan, memiliki cakupan kajian yang lebih sempit, dan menitik beratkan pengkajian. Nah, contoh dari sinkronik adalah membahas tentang teks proklamasi. Teks proklamasi di sini terbatas dalam teks proklamasi saja, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi di dalamnya ada beberapa peristiwa. Di antaranya adalah yang membacakan teks proklamasi, yang mengetik teks proklamasi, mengedit teks proklamasi, atau cara membacakan dan orang-orang di dalamnya. Nah, itu tadi adalah sinkronis. Jadi kalian bisa membandingkan ya antara sinkronis dan diakronis. Yang ketiga adalah kronologis. Kronologis adalah melihat keterkaitan peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu tertentu. Contohnya adalah Kerajaan Majapahit, mulai dari awal berdirinya hingga runtuhnya. Nah, kita melihatnya secara kronologi. Bagaimana Majapahit bisa berdiri, masa kejayaan hingga masa runtuhnya. Paham kan? Yang keempat adalah kausalitas. Kausalitas bisa diartikan sebagai sebab akibat. Jika ada penyebab, pasti ada akibatnya. Nah, dalam sejarah kita pasti berpikir bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi dan apa akibatnya. Dari sinilah kita memakai sudut pandang sebab akibat atau kausalitas. Misalnya, Perang Dunia I. Apa penyebabnya Perang Dunia I dan apa akibatnya bagi masyarakat setempat? Kalian paham kan? Yang kelima adalah interpretasi. Interpretasi bisa diartikan sebagai menafsirkan atau melakukan penafsiran terhadap suatu peristiwa sejarah berdasarkan sumber-sumber atau bukti-bukti sejarahnya. Nah, misalkan ada sumber sejarah berupa candi atau berupa prasasti. Dari bukti tersebut, kita akan menafsirkan bagaimana kondisi atau peristiwa sejarah pada masa itu. Apa saja orang-orangnya
dan bagaimana kehidupan serta kegiatan masyarakatnya. Itu adalah contoh dari interpretasi sejarah. Yang keenam adalah periodisasi atau biasa dikenal sebagai pembabakan. Nah, periodisasi atau pembabakan ini akan memudahkan kita dalam mengerti sejarah atau dalam mengetahui bagaimana sejarah itu bisa terjadi. Dalam pembabakan atau periodisasi biasanya dikelompokkan ke dalam sifat, unit, atau bentuk sesuai dengan peristiwa sejarahnya. Misalkan pembabakan dalam masa praaksara atau pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ini akan lebih memudahkan kita dalam memahami peristiwa tersebut. Oke teman-teman, kita sudah belajar mengenai cara berpikir sejarah. Yuk kita ingat-ingat lagi, cara berpikir sejarah ada 6, yaitu diakronis, sinkronis, kronologis, kausalitas, interpretasi, dan periodisasi. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar mengenai video pembelajaran ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Jangan lupa ikuti terus video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye! Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar kami bisa terus berkembang. Terima kasih.